Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masailu fil istisqa. Al-awwal yusannul huslu li salatil istisqa kama taqaddama fil ahsalil masnunah. Atsani al-afdalu an takuna fi waqtil idi wa yajuzu fil laili wa waqtil karaha. Atsalis illam yusqau a'adus shalah tsaniyan wa tsalisan. Ar-rabi insuku qabla sholati sallu syukran lillahi ta'ala wa talaban lil mazid. Al-khamis yusannu an yuzhira ghairal awrati li awwali mataris sanah wa yagtasilu wa yatawaddau fis sail. As-sadis yusannu an yaqula inda sama'ir ra'di subhana man yusabbihu ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Allahumma la tuhlikna bi adzabik wa la taqtulna bi ghadabik wa afina qabla dzalik. As-sabi yusanu an yaqula inda ru'yatil barqi subhana man yurikumul barqa khaufa wa tama'a wa yusannu alla yutbi al barqa basarahu. As-samin yusanu an yaqula inda nuzulil matar Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'ah wa ba'dan nuzul mutirna bi fadlillahi wa rahmatih wa inda tadarrur bi kasratih Allahumma hawalaina wa la alaina. Masailu fil istisqa, permasalahan-permasalahan yang berkaitan di dalam istisqa. Setelah kita menyelesaikan tata cara istisqa, meminta hujan atau meminta diberikan air, kali ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang itu semuanya. Disebutkan di sini yang pertama yusanul huslu li sholatil istisqa, disunnahkan mandi untuk sholatil istisqa, mandi untuk sholat istisqa. Kama taqaddam fi ahsalil masnunah, sebagaimana yang sudah dibahas terlebih dahulu di dalam bab mandi sunnah. Yang kedua, al-afdalu an takuna fi waqtil idi, membahas tentang waktunya sholat istisqa. Kemarin-kemarin cuma diberi tahu caranya saja, bagaimana cara istisqa itu. Ada kalanya dengan doa, ada kalanya dengan didahului hal-hal yang kebaikan seperti sholat, majelis ilmu atau semisalnya. Kemudian yang ketiga, sholat dan dua khutbah diiringi sebelumnya dengan tobat, bersedekah, puasa 3 hari, baru diadakan sholat dan 2 khutbah. Tapi tidak disebutkan waktunya kapan. Waktunya istisqa itu kapan? Salat istisqa waktunya kapan? Al-afdol, waktu yang paling utama, antakuna fi waqtil idi, berada di waktunya salat id. Sama persis
Berarti ya setelah terbitnya matahari ukuran setombak sampai tergelincirnya matahari. Itu waktu yang paling afdol untuk sholat istisqa. Wa yajuzu fil lail, boleh melaksanakan istisqa ini, sholat istisqa di malam hari. Ya, cekak panas, metune bengi-bengi. Boleh aja. Wa waqtil karoha, boleh juga dilaksanakan di waktu karoha. Habis sholat subuh pas dilaksanakan sholat istisqa, boleh. Ya, boleh. Mengenai hal ini, dalam mazhab Imam Syafi'i memang ada tiga pendapat. Yang pertama, waktunya sholat istisqa waktuha waktu sholat id, sama seperti tadi, itu paling afdol. Waktunya waktu sholat id. Yang kedua, pendapat yang kedua, awal waktu sholatil id, masuk waktu pertamanya ya sama seperti masuk waktu sholat id, itu awal masuknya. Akhirnya kalau yang pertama tadi kan sama persis, berarti ya sampai tergelincirnya matahari, sampai waktu zuhur. Tapi kalau yang kedua ini mulainya, masuknya sama seperti sholat id, masuknya sama. Wayam taddu ila an yusalliyal asro, memanjang waktunya sampai waktu sholat asar. Setelah zuhur gak apa-apa. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, la tukhtassu bi waqtin, tidak dikhususkan dengan waktu sebagaimana dalam kitab Takrirat. Bahkan boleh di waktu-waktu yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, illam yusku a'adu sholah thaniyan wa thalithan. Jika belum dikasih hujan, maka orang-orang hendaknya mengulangi as-sholata, itu sholat, thaniyan kedua kalinya, wa thalithan dan ketiga kalinya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kapan itu? Ketika masih belum dikasih hujan nih sama Allah. Ya apa ini? Apa aku cukup wis? Mari. Jangan ya. Karena Allah senang terhadap orang-orang yang mulihin fid doa. Orang yang sangat pingin di dalam doanya itu. Agak-agak maksa sedikit. Nah, ketika kita di hari pertama misalnya setelah didahului dengan tiga kali puasa, kemudian kita melaksanakan sholat, belum dikasih, nah, mungkin besoknya dikasih, besoknya mungkin lagi, kalau belum dikasih terus seperti itu sampai dikasih. Bahkan sekalipun misalnya pemerintahnya kalau pemimpinnya tidak memerintahkan, ya, nggak nyuruh untuk melaksanakan sholat istisqa, bagaimana kita? Boleh kita melakukannya, tetap boleh melakukannya. Yang keempat, insuku qabla sholati shollu syukran lillahi ta'ala wa talaban lil mazid. Kalau misalnya ini masih 2 hari puasa, gurung sholat sian, belum sholat istisqa, masih dimulai dengan puasa, saking mandine mungkin ya, masih 2 hari puasa wis turun hujan. Nah, sudah turun hujan, apakah nggak disunahkan sholat atau masih disunahkan? Insuku qabla sholat shollu syukron, tetap kalau memang sudah diberi hujan sebelum melaksanakan sholat, tetap sholat mereka, hendaknya sholat syukron lillahi ta'ala, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaban lil mazid, dan bentuk untuk minta tambahan daripada anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk hujan. Yang kelima, permasalahan yang kelima, yusannu an yudhhiru ghairal aurati li awwali matarisana. Disunnahkan
menampakkan selain aurat li awwali matoris sana, di pertama hujan, turunnya hujan. Di pertama turunnya hujan ini kesunahannya menampakkan anggota tubuh kita ya, supaya terkena hujan. Yang dimaksud murad daripada matoris sana yaitu awal waqi'in ba'da tuli ahdi bihi, yaitu pertama yang terjadi setelah panjangnya atau lamanya nggak turun hujan. Selama nggak hujan, ini ketika turun hujan kita disunahkan untuk menampakkan anggota tubuh kita selain aurat, aurat atau istilahnya ini ku uyut-uyut, udan-udan ya, dikenakan air hujan. Yo nggak harus uyut terus enggak ya, pokoknya terkena anggota tubuh kita daripada hujan. Karena pernah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, annahu su'ila an fi'li dzalik. Ibnu Abbas ini waktu itu dia ini ketika turun hujan pertama kali beliau membuka bajunya dan hujan-hujan gitu biar terkena hujan. Ditakoi, kenapa kau berbuat seperti itu? An fi'li dzalik. Faqala, beliau menjawab, awama qara'ta wa nazalna min asma'i ma'an mubarakan. Tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna min asma'i ma min asma'i ma'an minas sama'i ma'an mubarakan. Benar telah aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minas sama'i daripada langit, ma'an mubarakan, air yang membawa keberkahan. Fa uhibbu an yanalani min barokatihi, maka aku seneng mendapatkan daripada barokah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa yukhad min dzalika annahu la farqa baina matari awal sana wa ghairi. Kalau memandang dari ceritanya Imam Ibnu Abbas di sini bisa diambil pelajaran bahwasannya tidak ada perbedaan mau hujan pertama kali ataupun tidak. Ya, misalnya sekarang ini nggak hujan, nanti turun hujan, sunnah langsung ditampakkan tubuh kita supaya kena hujan, diluk doa gak apa-apa, supaya mendapatkan keberkahan, Dalilnya ya ini ayat Al-Quran, wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan, itu dalilnya yang diambil oleh Imam Ibnu Abbas. Tapi memang untuk hal yang sangat ditekankan, kesunahan yang sangat ditekankan ya awal matoris sana, turun hujan yang pertama kali setelah lama nggak turun hujan, itu sangat ditekankan untuk supaya tubuh kita terkena air hujannya. Wayang tasilu wayatawaddo fi fisel, dan ketika sudah turun hujan kita kenakan anggota tubuh kita ke hujan. Terus apalagi kesunahannya? Mandi. Disunahkan mandi dan wudu. Mandi dan wudu. Wa yaktasil wa yatawaddo fisel, di tempat mengalirnya air. Kalau di kota mungkin nggak ada ya. Kalau mungkin di gunung-gunung itu ada. Istilahnya curah nek di gunung. Jadi nek gak musim udan ya gak ono banyune. Tapi ketika musim hujan air lewat situ. Nah di situ disunahkan mandi di situ, mandi dan wudhunya. Lafadznya di sini pakai wawu, berarti mandi dan wudhunya. Memang ada beberapa ibarah di sini. Yang dipilih oleh Imam Nawawi, sebagaimana di kitab Raudhah dan kitab Minhajnya, beliau memilih pakai au. Pakai au. Jadi apa maksudnya? Milih salah satu, mau mandi tok atau wudhu tok, tetap kedua-duanya memberikan faedah kesunahan salah satunya. Tapi kalau pakai wawu itu memberikan faedah harus dua-duanya, mandi dan wudhu, itu yang perlu diperhatikan. Nah, Imam Nawawi menyatakan salah satu sudah mendapatkan kesunahan. Kalau dua, ya tambah aulawi namanya, itu mafhum aulawi. Nah,
Kemudian di situ termasuk kesunahan mandi dan wudhu. Apakah butuh niat? Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan hadisnya Nabi umum, innamal a'malu binniyat. Amal semuanya itu tergantung dengan niat. Lah nek moro-moro jebur-jebur tok, ya, saking senenge jebur-jebur ge curah mangko sing dialiri oleh air hujan, nggak ada niat misalnya, ya apa? Nah, hal huma ibadatani tustaratu fihima an-niyah aula fihi nadharun. Apakah kedua ibadah di sini mandi dan wudhu itu disyaratkan di dalam keduanya niat? Apakah memang disyaratkan aula atau tidak? Fihi nadharun, di situ ada pendapat. Wal muttajah atsani, pendapat yang kuat yang kedua. Apa yang kedua? Tidak dibutuhkan niat. Tidak dibutuhkan niat. Illa kecuali in sodafa wakta wudu'in au huslin, kecuali bertepatan ini waktunya mandi atau bertepatan ini waktunya wudhu. Nah, kepentut mangko sadurunge turun hujan, mari sholat mari apa khutbah ngentut dut batal. Subhanallah turun hujan. Hujan. Mari turun hujan, airnya mengalir di curah tadi itu, dia mandi di situ, wudhu di situ. Adzan zuhur. Misalnya kan dia pakai yang afdol, yaitu waktu sholat id, sebelum zuhur sholat istisqonya. Waktu itu dia apa? Terdengar adzan zuhur. Kan berarti di sini sudah bertepatan waktu untuk sholat. Berarti apa wudhunya? Ya niato. Kalau nggak niat nggak diangkat hadasnya. Nah, memang kalau apa bertepatan baik itu mandi ataupun waktu wudhu, ya maka harus diiringi dengan niat. Sama juga misalnya dalam keadaan jenabat, misalnya metu dalam keadaan jenabat, ya apa waktu mandinya bertepatan mau melaksanakan sholat, ya wis mandinya berarti butuh dengan niat. Yang keenam, permasalahan yang keenam, yusannu an yakula inda sama irodi, disunahkan berdoa atau membaca inda sama irodi ketika mendengar apa ini? Kalau ro'at itu gluduknya apa? Kalau ro'at itu suaranya kilat bledeknya suara nih berarti ya. Ketika kita mendengar suara gluduk, ya, suara gluduk, suara petirnya kilate, suara petir, semoga semuni itulah ya, gak aku bahasa. Apa yang diucapkan? Subhana man yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu min khifati. Ini mengutip atau iktibas dengan ayat Al-Quran. Subhana man yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu min khifati. Allahumma la tuhlikna bi adzabik. Dilanjut setelah membaca apa takdis pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa Allahumma la tuhlikna bi adzabik, ya Allah jangan engkau hancurkan kami dengan murkamu, dengan azabmu, wala taqtulna bi ghadabik, dan jangan engkau matikan kami dengan murkamu, wa afina qabla dzalik, dan maafkan kami semuanya sebelum hal itu. Nah ini yang diminta ketika terdengar gluduk, ya, terdengar gluduk. Subhana man yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu min khifati, Allahumma la tuhlikna bi adzabik wa la taqtulna bi ghadabik wa afina qabla dzalik. Yang ketujuh, yusannu an yakula inda ru'yatil barqi, disunahkan membaca atau berdoa ketika melihat kilatnya. Sekarang kilat itu ya, ketika putih itu melihat kita, ya, maka hendaknya membaca subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Wa yusanu alaihi al barqa basarahu, disunahkan tidak mengikuti pandangannya terhadap kilat tersebut. Ojo dipandangi terus ngene ya. Jangan dipandangi terus ketika terlihat kilat itu. Langsung aja apa membaca doanya dan jangan diikuti. Kenapa? Annas salaf yakrahuna isyarah ila ra'at wal barq.
para salaf itu nggak seneng mengisyaratkan terhadap ro'at dan barak. Ketika mendengar geluduk atau melihat kilat, mereka nggak seneng mengisyaratkan kepada yang lain. Ya. Mereka tidak seneng. Bahkan mereka ketika ada seperti itu, ada geluduk atau ada kilat, ya, petirnya itu, mereka berkata, wayakulun, mereka membaca. Indah dalika, ketika itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudusun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudusun. Itu ketika melihat atau mendengar. Jadi kalau mau ditambah ya ditambah, berarti ketika terdengar gluduknya ya subhana man sayyidul bihamdi wal malaikatu min khifati Allahumma la tukna bi adzabik bi adzabik wala taqna bi ghadabik wa afina qabla dzalik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudusun gitu. Yang ke-8, permasalahan yang ke-8 atau yang terakhir, yusannu an yakula inda nuzulil mator. Disunnahkan berdoa atau membaca ketika turun hujan. Setiap turun hujan disunnahkan membaca ini, Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'ah. Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'ah. Dalam sebagian riwayat Allahumma shayyiban hani'an wa shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban hani'an wa shayyiban nafi'ah. Ada yang cuma satu doa, Allahumma shayyiban gitu aja. Sama aja, terserah mau doa yang mana. Kemudian setelah turun hujan, itu ketika awal turun baca doa itu, Allahumma shayyiban nafi'ah atau Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'ah. Kalau sudah berhenti hujannya, apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah dihujani oleh Allah, diberi hujan oleh Allah bifadlillah, dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Kalau udaranya kederesen misalnya sampai membahayakan, ya, hujannya sampai membahayakan atau sampai bersamaan dengan angin misalnya, hujannya bersamaan dengan angin, maka hendaknya doa ketika itu, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa artinya Allahumma hawalaina wala alaina? Isrifhu amma yadurruhu min nahwil abniyah ila ma la yadurruhu min nahwil jibal wasohari. Ya Allah, palingkan ini hujan yang membahayakan terhadap bangunan-bangunan ke sesuatu yang tidak membahayakannya, seperti gunung atau padang pasir. Nah, minta dialihkan. Ya, minta dialihkan. Ini doa-doa yang berkaitan tentang istisqa dan juga permasalahan-permasalahannya. Mungkin banyak dan tambahan mungkin dari guru kita Ustadz Hadi, atau mungkin dari para asatidz yang hadir, atau mungkin ada pertanyaan, silakan.